Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Disampaikan kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada, utamanya kalau sudah ada angin, ada hujan. Namun sampai saat ini yang baru kita temukan sebanyak 435 kasus. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Warga Kota Bau-Bau diimbau mewaspadai bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang disebabkan karena cuaca ekstrim. Kasus TBC di Kota Bau-Bau hampir mencapai 700 kasus. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Senin 19 Desember 2022 bersama saya Waude Sabaria. Pendengar, sebelum kita ke berita yang pertama, kami sampaikan dulu update kasus COVID-19 tanah air. Satgas COVID-19 kembali mencatatkan penambahan kasus COVID-19 di Indonesia pada Minggu 18 Desember 2022. Jumlah kasus positif COVID-19 hari ini bertambah sebanyak 860 kasus. Penambahan kasus hari ini lebih sedikit dibandingkan dengan penambahan hari sebelumnya, yakni 1.233 kasus. Total kasus COVID-19 di Indonesia ini menjadi 6.709.597 terhitung mulai 2 Maret 2020. Kasus kesembuhan dari COVID-19 juga meningkat, yakni sebanyak 2.035 orang dinyatakan sembuh. Dengan penambahan itu, maka total orang yang sembuh berjumlah 6.519.504 jiwa. Satgas COVID-19 juga mencatatkan sebanyak 14 orang dinyatakan meninggal dunia, sehingga menambah daftar panjang total orang meninggal dunia akibat virus COVID-19 menjadi 160.398 orang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik mendengar, kita ke berita yang pertama. Warga Kota Bau-Bau diimbau mewaspadai bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang disebabkan karena cuaca ekstrim. Mengenai hal itu, Afriansah melaporkan. Disampaikan kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada, utamanya kalau sudah ada angin, ada hujan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau mengimbau warga mewaspadai bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang disebabkan karena cuaca ekstrim. Kepala Pelaksana Kalaks BPBD Bau-Bau Laude Muslimin Hibali mengatakan pemerintah Kota Bau-Bau juga telah mengeluarkan surat edaran merujuk data BMKG tentang imbauan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi ancaman bencana hidrometeorologi pada periode Desember 2022 ini. Disampaikan kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada, utamanya kalau sudah ada angin, ada hujan, itu pengguna transportasi laut dulu, nelayan-nelayan. Kalau sudah ada angin kencang di bulan ini lebih bagus tunda untuk mencari ikan di laut atau mencari nafkah di laut, tunda. Muslimin menyarankan nelayan dan pengguna transportasi laut sebaiknya menunda aktivitas jika terjadi cuaca ekstrim karena menurut informasi yang diterima dari BMKG, tinggi gelombang antara 2,5 sampai 3 meter. Selain itu, Muslimin juga meminta masyarakat yang hendak berwisata untuk selalu memperhatikan objek wisata yang dituju, sebab beberapa titik objek wisata rawan bencana seperti permandian sungai di Kecamatan Bungi. Ya, utamanya di Kecamatan Bungi itu biasanya datang banjir bandang. Ya, seperti beberapa bulan yang lalu ada korban di bawah-bawah tidak hujan, tapi di gunung sana hujan, itu yang berbahaya. Ya, imbasnya. Jadi kita mohon juga kepada pemerintah Kecamatan Surawolio menginformasikan bahwa hujan di Kecamatan Surawolio cukup tinggi, sehingga kami bisa sampaikan kepada masyarakat yang ada di Bau-Bau.
Karena itu, pihaknya juga meminta pemerintah Kecamatan Surawolio menginformasikan di grup WhatsApp OPD Pemkot Bau-Bau jika terjadi hujan cukup tinggi di wilayahnya. Informasi itu lanjut Muslimin akan diteruskan kepada seluruh masyarakat yang tinggal di dataran rendah, terutama dekat bantaran sungai, agar waspada untuk menyelamatkan diri. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, kasus TBC di Kota Bau-Bau hampir mencapai 700 kasus. Sayangnya pemerintah belum dapat menemukan seluruh penderita itu, sehingga belum mendapatkan pengobatan secara intensif. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Namun sampai saat ini yang baru kita temukan sebanyak 435 kasus. Kasus tuberkulosis TBC di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara masih terbilang tinggi. Berdasarkan data aplikasi Sistem Informasi TBC, terdapat sekira 692 kasus. Namun sayangnya semua penderita tersebut belum ditemukan oleh petugas kesehatan. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Yuslina saat pertemuan pembentukan Koalisi Organisasi Profesi Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI-TBC) di Bau-Bau beberapa waktu lalu mengatakan, sampai saat ini penderita TBC yang ditemukan baru mencapai 435 orang atau masih tersisa 257 orang yang belum ditemukan. Sementara Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menargetkan Kota Bau-Bau akan bebas TBC di tahun 2030. Namun sampai saat ini yang baru kita temukan sebanyak 435 kasus yang baru kita temukan di Kota Bau-Bau, yaitu atau 63,86%. Jadi masih ada sekitar 257 orang yang kita belum temukan. Sementara itu, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse menyebutkan, berdasarkan Global TB Report 2020, Indonesia merupakan negara dengan beban TBC tertinggi ketiga di dunia setelah India dan Cina. Hal tersebut mendorong untuk melakukan upaya percepatan penanggulangan TB yang disertai dengan perubahan strategi penemuan. Penemuan pasif dengan aktif promotif menjadi penemuan yang aktif di masyarakat yang dilakukan secara intensif dan masif. Melalui sinergi bersama organisasi profesi dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, perlu dilakukan ekspansi upaya preventif dan promotif untuk meningkatkan pengetahuan dan awareness terhadap penyakit TBC, serta melakukan optimalisasi dan intensifikasi screening TBC sebagai upaya deteksi dini TBC dan upaya pemulihan penemuan kasus. Dengan adanya dukungan dari organisasi profesi dan asosiasi Fasienkes, diharapkan dapat berperan sebagai advokator dan motivator dalam mendukung program TBC dan penguatan kerangka publik-privat mix melalui pendampingan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan TBC di Faskes. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Buton kini memiliki gedung fasilitas layanan perpustakaan. Perpustakaan Kabupaten Buton tersebut telah diresmikan PJ Bupati Buton Basiran bersama PLT Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Dr. Andus Deni Kurniadin beberapa waktu lalu. Lokasinya berdekatan dengan kampus Institut Teknologi Kelautan Buton Pasarwajo. Bupati Basiran menyebutkan pengembangan perpustakaan daerah sebagai pusat literasi menjadi penting untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia yang berimplikasi pada pengangkatan taraf hidup masyarakat. Dapat memberikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya buku mengenai teknik berwirausaha, antara lain usaha percetakan, tenun, pengelolaan, produk perikanan, dan lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara produktif. PLT Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan RI Deni Kurniadin mengatakan, suatu kebanggaan melihat keberhasilan dari pembangunan fasilitas layanan perpustakaan umum di Kabupaten Buton yang berasal dari DAK 2020. Deni menambahkan manusia pada dasarnya adalah makhluk
pembelajaran. Manusia unggul adalah manusia yang menguasai iptek, memiliki kemampuan berkreativitas dan berinovasi tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran dan peningkatan income per kapita, serta menambah devisa negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kita ke berita yang terakhir. Selain berdampak positif terhadap perkembangan kota, kehadiran transportasi berbasis aplikasi di Kota Bau-Bau diharapkan dapat saling berkolaborasi dengan transportasi konvensional. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Karena kita tahu persis, transportasi akan selalu menjadi urat nadi perekonomian. Terus bertumbuhnya sistem transportasi digital berbasis aplikasi diyakini akan membawa dampak besar terhadap perkembangan suatu daerah. Masuk dan beroperasinya sistem transportasi berbasis online juga menjadi ciri daerah yang terus tumbuh dan modern. Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Monianse, saat grand launching Maxim Subdivision Bau-Bau Minggu pagi menyebutkan, sistem transportasi berbasis aplikasi di kota pemilik benteng terluas di dunia ini akan membawa dampak positif terhadap perkembangan pariwisata, peningkatan penjualan para pelaku usaha dan UMKM, hingga memberi kenyamanan kepada para pengguna aplikasi. Karena kita tahu persis, transportasi akan selalu menjadi urat nadi perekonomian. Pariwisata sebagai sebuah basis usaha ekonomi, kehadiran transportasi yang aman, nyaman tadi pasti akan seiring bersama tumbuh. Dan ini tentunya kita berharap kalau pariwisata kita juga bisa tumbuh dengan baik, maka kota kita juga akan secara perlahan pulih setelah pasca pandemi ini. Namun demikian, lanjut Ahmad Monianse, kehadiran sistem transportasi digital ini diharapkan tidak akan bermasalah dengan para pelaku transportasi konvensional karena persaingan pangsa pasar. Diharapkan keduanya dapat saling merangkul, berkolaborasi, dan berjalan beriringan. Kita berharap kehadirannya tidak akan saling mengganggu pangsa, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga sistem transportasi yang konvensional yang selama ini sudah ada itu juga dapat diajak untuk masuk di dalam sistem jejaring. Tentunya sistem jejaring tidak berarti bahwa yang bersangkutan masuk menjadi Maxim, tetapi bagaimana Maxim membangun jejaringnya sehingga sistem transportasi yang konvensional bisa secara bersama-sama tumbuh dalam satu sistem transportasi di kota kita. Ahmad Monianse menambahkan, dengan sistem perizinan yang ada saat ini, pemerintah akan memberikan ruang untuk terus bertumbuhnya usaha-usaha yang dapat memicu pertumbuhan perekonomian di Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Warga Kota Bau-Bau diimbau mewaspadai bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang disebabkan karena cuaca ekstrim. Kasus TBC di Kota Bau-Bau hampir mencapai 700 kasus. Sayangnya pemerintah belum dapat menemukan seluruh penderita itu, sehingga belum mendapatkan pengobatan secara intensif. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.